Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang HAM di Indonesia, khususnya pada permasalahan dan penegakannya. Kalau masih ingat, di minggu yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang HAM, khususnya di minggu lalu mempelajari tentang dasar-dasar hukum tentang HAM, dan kali ini kita akan mempelajari tentang permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Nah, sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa perlindungan HAM itu didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan, pemantauan maupun dalam pelaksanaannya. Itu menurut Wirayuda tahun 2005. Ya, memang bahwa HAM di Indonesia khususnya sekarang sudah banyak sekali mengundang permasalahan ya. Nah, di situ nanti kita bisa pelajari sebenarnya hak itu bagaimana. Hak manusia, hak yang dimiliki manusia itu bagaimana seharusnya di kehidupan yang pasca reformasi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, HAM di Indonesia didasarkan itu pada konstitusi NKRI, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama ya. Yang kedua adalah Pancasila sila keempat, batang tubuh Undang-Undang Dasar pasal 27, 29 dan 30 yang minggu lalu sudah kita bahas. Selanjutnya adalah UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, itu. Nah, HAM di Indonesia itu menjamin beberapa HAM ya, hak ya, contohnya yang pertama adalah hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup itu dijamin khususnya di Indonesia. Jadi semua warga negara itu berhak untuk hidup. Jadi kalau manusia sebenarnya kalau sudah dilahirkan berhak untuk hidup, karena itu kan banyak sekali kasus ya sekarang itu banyak apa namanya pengguguran contohnya ya, terus ada bayi yang dibuang nah, seperti itu lah. Terus kenapa kok ibunya dipermasalahkan, ibunya dipenjarakan? Nah, karena itu sudah melanggar HAM-HAM untuk apa? HAM untuk hidup tadi. Nah, ya seperti itu. Dan selanjutnya adalah hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, di Indonesia sendiri juga menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, tidak dibatasi ya seperti itu. Jadi entah itu siapapun khususnya warga negara Indonesia itu diatur ya haknya untuk berkeluarga. Nah, sebelum HAM ini memang dipelaksanakan ya didasarkan pada undang-undang, dulu memang ada permasalahan, banyak permasalahan. Contohnya ada suku A dengan B ya, pengen berkeluarga dibatasi karena apa? Permasalahan kebudayaan suku lah seperti itu. Nah, sekarang sudah ada haknya, hak untuk berkeluarga tadi ya, tergantung permasalahan itu diselesaikan secara keluargaan itu tadi. Nah, selanjutnya adalah hak untuk mengembangkan diri. Nah, hak untuk mengembangkan diri itu banyak sekali ya. Jadi setiap warga negara berhak untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing ya. Contohnya hak untuk apa? Hak mengembangkan diri banyak sekali. Hak untuk mengembangkan kesejahteraannya, hak untuk mengembangkan apa namanya pendidikannya dan lain-lain lah, banyak sekali. Nah, selanjutnya adalah hak untuk memperoleh keadilan. Lah di sini lah banyak permasalahan antara warga negara dengan warga negara dengan pemerintah dan lain sebagainya lah, itu banyak permasalahan yang menuntut namanya keadilan. Nah, di sini di Indonesia sesuai dengan undang-undangnya dijamin tentang hak untuk memperoleh keadilan. Contohnya ada permasalahan antara warga negara dengan warga negara, nah pasti di sini ada namanya yang dirugikan. Nah, yang dirugikan ini seharusnya sesuai dengan pasal yang mengatur HAM berhak untuk menuntut atau memperoleh keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada HAM atau yang menjamin keadilan tersebut ya, seperti itu. Nah, banyak sekali contohnya ya. Nah,
Sebagai contoh saja, nah permasalahan keadilan di dunia pendidikan. Nah, seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, pendidikan di Indonesia itu sudah merata belum? Nah, dari segi fasilitasnya, dari segi apa namanya kurikulumnya, dari segi SDM pendidiknya, lah seperti itu. Lah, semua warga negara Indonesia itu memperoleh keadilan dari Sabang sampai Merauke dengan cara bagaimana? Salah satunya di dunia pendidikan ada namanya ujian nasional. Lah, itu bagaimana penerapannya? Lah, banyak pakar yang kemarin uh, mengungkapkan bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia itu belum merata dan belum berkeadilan. Karena apa? Ya karena banyak ketimpangan antara daerah yang maju dalam segi fasilitas dan daerah yang memang kekurangan dalam segi fasilitas tersebut. Nah, seperti itu. Lah nanti bisa dipelajari sendiri ya. Setelah bisa dianalisis sendiri. Selanjutnya adalah hak untuk atas kebebasan. Nah, di sini dalam tanda kutip kebebasan yang seperti apa? Karena apa? HAM manusia itu dibatasi juga dengan namanya HAM yang lain. Hak kebebasan juga dibatasi dengan namanya hak warga negara yang lain. Contohnya kebebasan mengeluarkan pendapat ya sesuai dengan pasal 27 kalau nggak salah. Lah itu memang berhak untuk mengeluarkan pendapat tapi dengan cara-cara yang santun seperti itu. Terus bebas dalam apa lagi? Banyak sekali lah. Karena itu ya hak atas kebebasan di sini ya memang diatur dalam undang-undang, tetapi hak atas kebebasan juga dibatasi dengan namanya peraturan yang membatasi kebebasan yang sesuai dengan undang-undang yang diatur sesuai regulasi pemerintah seperti itu. Nah, hak atas rasa aman. Nah, hak atas rasa aman bagaimana? Nah, tentang rasa aman dalam bermasyarakat, rasa aman dalam peroleh pendidikan, rasa aman dalam mungkin berdagang seperti itu. Sebenarnya itu merupakan hak warga negara, hak atas rasa aman dalam menjalankan kewarganegaranya seperti itu. Nah, karena itu di Indonesia menjamin hak atas rasa aman itu di Indonesia dijamin. Karena itu ada namanya pihak berwenang yang apa namanya mengayomi masyarakat seperti itu. Ada permasalahan tidak diselesaikan secara barbar lah intinya. Nah, tidak diselesaikan secara membabi buta, tetapi ada namanya penegak hukumnya lah di sini lah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, hak atas kesejahteraan. Nah, di sini juga banyak perundang-undangan atau undang-undang yang mengatur hak atas kesejahteraan. Setiap warga negara berhak atas kesejahteraannya, ya seperti itu. Nah, bagaimana? Ya sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing tadi. Hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, itu banyak sekali, bisa pada bidang legislatif, pada bidang yudikatif, pada bidang eksekutif dan lain-lain. Bisa mencalonkan sebagai anggota DPR contohnya, bisa mencalonkan sebagai kepala desa atau perangkat desa dan lain-lain. Nah, itu merupakan hak turut serta dalam pemerintahan. Bisa saja warga negara yang memenuhi syarat bisa saja untuk mencalonkan diri ya, mencalonkan jadi presiden. Nah, bisa saja kalau memang memenuhi syarat setiap warga negara sama kedudukannya. Kalau memenuhi syarat memang bisa untuk turut serta dalam pemerintahan. Jadi tidak hanya orang-orangnya yang dekat sama ini, hanya orang-orangnya yang ini. Nah, seperti itu, seperti itu. Karena apa? Di sini mengatur hak turut serta dalam pemerintahan ya. Contohnya yang sederhana saja, ketika nanti saudara lulus menjadi apa namanya lulus kuliah terus menjadi PNS, lah itu merupakan juga salah satu hak turut serta dalam pemerintahan. Semua warga negara kan berhak ya untuk menjadi PNS contohnya, tapi harus memenuhi dengan syarat-syarat yang berlaku. Salah satunya kalau untuk menjadi guru SD ya harus mempunyai namanya ijazah S1 yang linear bagi SD lah, seperti itu kan turut serta dalam pemerintahan. Nah, mendidik masyarakat lah seperti itu ya, itu salah satunya. Nah, hak wanita. Hak wanita yang bagaimana? Banyak sekali ya. Di negara yang lain itu memang diatur ya hak wanita itu bagaimana, lah khususnya kalau di daerah apa namanya Timur Tengah sana, hak wanita itu kan tidak sama dengan daerah-daerah yang lain. Kalau yang lain khususnya di negara kita ada namanya emansipasi wanita. Wanita itu berhak untuk menjabat
di pemerintahan, berhak untuk bekerja dan lain-lain ya. Karena itu hak wanita tadi ya. Kan ada namanya presiden wanita. Ya. Ada kan tahu kan presiden keberapa itu ya di Indonesia? Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah hak anak, mengatur tentang hak anak itu seperti apa. Ya, itu ya. Jadi nanti di sini ada HAM di Indonesia yang menjamin tentang beberapa hak bisa dipelajari nanti ya. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak itu ya. Yang lain nanti bisa dicari sendiri. Hak atas rasa aman khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik, di daerah mungkin Papua sana lah, karena itu aparat pemerintah dari TNI Polri ya mengamankan, karena itu biar biar mempunyai rasa aman tadi ya. Karena itu warga negara kan berhak untuk namanya rasa aman, karena itu seharusnya aparat pemerintah berperan aktif dalam menjaga rasa aman namanya warga negara. Contohnya ada berdagang, ada preman lah, terus dilaporkan ke pihak berwenang lah, karena itu seharusnya harus langsung ditanggapi. Karena apa? Warga negara kan mempunyai hak untuk rasa aman tadi, itu yang sederhana saja seperti itu. Dan lain ya, ada kemalingan dan lain-lain, nah itu kan seperti itu. Nah, itu ya. Kita lanjut, yang lain adalah program penegakan hukum dan HAM menurut PP nomor 7 tahun 2005, meliputi yang pertama adalah pemberantasan korupsi. Nah, memang dari pemerintahan ya pasca reformasi sampai sekarang itu ya korupsi semakin merajalela ya. Tidak hanya di sektor-sektor pemerintahan, di sektor swasta juga. Kalau dulu sebelum reformasi katanya pemerintahan Orde Baru menjadi sarang korupsi, tetapi setelah pasca reformasi bagaimana korupsi itu ya, malah merajalela atau tidak lah, bisa dirasakan sendiri kan seperti itu ya. Nah, program penegakan hukum dan HAM selanjutnya adalah yang kedua adalah anti terorisme. Nah, anti terorisme bisa dilihat sendiri sekarang bahwa ada banyak ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, terus bagaimana? Nah, di sini anti terorisme ya, di sini melindungi namanya warga negara agar apa? Tidak melenceng dari ideologi negara kita, yaitu namanya Pancasila. Tidak ke kiri dan juga tidak terlalu ke kanan. Seharusnya seperti itu. Nah, sekarang kan banyak teroris yang mengatasnamakan mungkin agama atau mengatasnamakan tokoh atau seperti itulah. Di sini HAM ya, penegakan HAM atas terorisme, anti terorisme dilaksanakan ya. Salah satunya adalah banyak terorisme yang didakwa dengan namanya undang-undang tentang HAM tadi. Banyak sekali itu menewaskan mungkin beberapa orang dan lain-lain itu ya. Ya. Selanjutnya adalah pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Lah di sini ya banyak sekarang generasi muda ya, khususnya generasi muda di era sekarang itu menyalahgunakan narkotika dan obat berbahaya. Nah, di sini karena itu ada namanya juga undang-undang yang menaungi tentang pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Karena ini dibentuk badan-badan, namanya badan badan narkotika yang menaungi tentang penyalahgunaan narkotika dan lain-lain seperti itu ya. Kegiatan pokok penegakan HAM meliputi penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi tahun 2004. Nah, dimulai dari 2004 dibentuk namanya Badan Pemberantasan Korupsi atau disebut sekarang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia RANHAN dan tahun 2004 sebagai gerakan nasional peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan, peningkatan koordinasi HAM dan kerjasama dan efektivitas penegakan hukum dan HAM,
pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Di sini seharusnya yang kegiatan-kegiatan HAM di sini meliputi seperti ini. Memang dalam pelaksananya pasti banyak namanya kekurangan dan lain-lain seperti itu. Ya, salah satunya mungkin dalam penegakan korupsi, dalam pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan hukum korupsi, nah seperti itu ya. Tuh. Nah, dan selanjutnya di sini adalah peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun ke wilayah Indonesia. Karena itu apa? Indonesia harus dijadikan sebagai sarang pengedar narkoba. Ya. Kalau generasi mudanya itu dihancurkan, pasti negara itu juga akan goncang nanti kedepannya juga akan rusak. Ya. Jadi mudah menghancurkan sebuah negara itu, hancurkan ideologinya, hancurkan generasi masa depannya, hancurkan dari dalam. Nah, salah satunya lewat tadi, lewat ideologi yang dirasuki, ideologi yang lain. Salah satunya juga lewat obat-obat terlarang yang sasarannya anak muda, bahkan anak kecil juga. Nah, seperti itu. Anak kecil kan sekarang banyak yang terkena itu juga. Karena apa? Tidak, salah satunya lewat jajanan-jajanan yang sembarangan, contoh lewat mungkin permen, lewat makanan dan lain-lain. Nah, seperti itu juga. Karena untuk menghancurkan, kalau tidak bisa menghancurkan negara dari luar, dari dalamnya itu. Karena itu sekarang dari Indonesia harus bagaimana untuk mengatasinya, generasi muda harus bagaimana, seperti itu ya, harus punya prinsip gitu. Nah, dan selanjutnya, lembaga penegakan HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan perlindungan hak dan martabat manusia. Nah, karena itu menjaga agar setiap orang menghormati namanya HAM. Nah, karena itu dan namanya penegakan HAM ya. Dan namanya penegakan HAM bagi warga yang namanya melanggar HAM. Itu. Untuk mengatasi permasalahan HAM, lanjut. Untuk mengatasi permasalahan HAM ada namanya, yang pertama adalah Komnas HAM. Komnas HAM itu seperti apa? Apa lembaga apa? Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara yang lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mitigasi hak asasi manusia. Nah, di sini. Setelah reformasi memang ada namanya lembaga mandiri, di salah satunya adalah lembaga HAM ya, di sini yang mengatur tentang regulasi HAM-nya seperti apa, diatur tentang hak pengkajian HAM seperti apa, penyuluhan tentang hak yang dimiliki warga negara seperti apa, hak untuk memediasi antara HAM itu sendiri lah, seperti itu. Ada lembaga sendiri namanya adalah Komnas HAM ya, mengatur tentang regulasi permasalahan warga negara, mengatur tentang regulasi contohnya saja tentang penyiaran dan lain-lain. Itu ada namanya HAM tadi ya, itu tadi. Nah, tujuan Komnas HAM di sini adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuannya seperti itu. Jadi setiap warga negara khususnya di Indonesia melewat Komnas HAM itu ya merasa ada lembaga yang melindungi, salah satunya adalah Komnas HAM ketika nanti ada permasalahan yang berbuntut untuk menuntut keadilan dan lain-lain seperti itu ya. Salah satunya sekarang itu yang terbaru adalah ada permasalahan dengan warga negara dengan bank. Ada kan, pernah dengar kan ya, dengar ya, kalau ada seorang atlet e-sport ya yang kehilangan uang sekitar 22 miliar yang ditabung di bank. Lah itu bagaimana nanti? Lah bisa saja ranahnya di sini karena hak untuk menuntut keadilan, bisa saja merasa dizalimi mungkin seperti itu dan lain-lain lah. Karena
seperti itu tadi. Menuntut keadilan bagaimana antara warga negara dengan lembaga, warga negara dengan warga negara, dan warga negara dengan pemerintah dan lain sebagainya. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembang pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. Nah, di sini diharapkan warga negara setelah melalui mungkin tadi penyuluhan, mengetahui tentang hak-hak yang dimiliki warga negara itu bisa untuk mengembangkan pribadi manusia tadi, bisa untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. Nah itu, tetapi dalam ada juga positifnya juga ada negatifnya. Khususnya dalam dunia pendidikan yang pernah kita bahas di minggu yang lalu bahwa dampaknya juga banyak dalam bidang pendidikan. Karena apa, sekarang warga negara khususnya di Indonesia, mungkin ibu-ibu atau wali murid mengenal HAM, anaknya dimarahi sedikit, mungkin dihukum agak keras tentang fisik lah, bicaranya sedikit-sedikit tentang HAM tadi. Nah, terus bagaimana perannya dalam dunia pendidikan? Apakah akan semakin bisa memberikan dampak dalam dunia pendidikan atau tidak, khususnya tadi? Karena apa? Seorang guru atau seorang pendidik melaksanakan pendidikan secara disiplin untuk membentuk karakter anak tadi, padahal yang diharapkan dalam kurikulum adalah pendidikan karakternya, tapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter harus ada namanya pendidikan tentang kedisiplinan. Nah, salah satu pendidikan kedisiplinan adalah ya tadi mungkin ada punishmentnya, hukumannya seperti itu. Nah, tapi kalau wali murid memang tidak bisa disamakan persepsinya, nah itu nanti akan menjadi permasalahan yang berujung pada namanya HAM tadi. Melanggar HAM, guru di penjara seperti itu. Tapi kalau ada wali murid memukul gurunya, HAM tidak ada di sini. Ya paling kena pasal pidana, tidak ada namanya pasal HAM. Ya, seperti itu. Tapi kalau mungkin gurunya mungkin mencukur, kemarin ada lah di daerah Sidoarjo atau guru mencukur anaknya itu, ayahnya terus memukul gurunya. Nah, yang kena siapa? Ya gurunya tadi malah. Ya, yang kena pasal HAM dan lain. Ayahnya cuma mungkin kena pasal pidana tadi. Ada seorang wali murid memukul gurunya. Nah, seperti itu. Karena apa? Nah, sekarang berjalannya relevan dengan namanya HAM tadi, tingkat pendidikannya bagaimana sekarang itu, anak-anaknya bagaimana? Padahal yang diharapkan dalam kurikulum adalah pendidikan karakter. Tapi karakter yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan sudah bisa berjalan dengan sesuai tujuannya atau belum? Nah, seperti itu. Nah, permasalahan HAM banyak sekali. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan itu. Ya, banyak sekali lah. Nah, itu. Ya, mungkin nanti dalam diskusi di lain waktu bisa dibahas tentang permasalahan HAM ya yang terjadi di Indonesia. Mungkin permasalahan HAM dalam bidang warga negara dan pemerintah dan lain-lain. Ya. Kalau kita basicnya memang di dunia pendidikan banyak sekali. Salah satunya tadi yang saya contohkan. Mungkin saja nanti ada contoh lagi permasalahan HAM yang terjadi di dunia pendidikan yang lain. Mungkin saudara nanti pernah mendengar atau melihat permasalahan HAM yang lain itu ya. Wewenang Komnas HAM lah di sini, wewenang Komnas HAM ya dalam bidang pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dan hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan ratifikasi itu ya. Pengajian dan penelitian berbagai peraturan undang-undangan untuk memberikan rekomendasi pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan. Nah, di sini peran Komnas HAM di sini memang untuk salah satunya adalah memberikan rekomendasi. Jadi undang-undang yang tidak sesuai dengan era perkembangan HAM sekarang bagaimana? Nah, seperti itu ya. Memang tidak bisa merubah undang-undang, tetapi bisa memberikan rekomendasi ya, yang sesuai dengan keadaan era sekarang tentang perkembangan HAM. Nah, seharusnya di sini semua peran, salah satunya adalah peran pemerintah yang menduduki lembaga eksekutif dan legislatif bisa memaksimalkan undang-undang
yang sesuai ya. Salah satunya adalah untuk mendukung terlaksananya HAM yang berkeadilan di Indonesia seperti itu. Undang-undangnya bagaimana? Nah itu ya. Penerbitan hasil pengajian dan penelitian, studi kepustakaan, studi lapangan, studi banding di negara lain yang mengenai hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu kalau dibahas banyak sekali. Sekarang di banyak di negara, khususnya bukan hanya negara Indonesia, tentang hak asasi manusia itu banyak terjadi, khususnya di negara-negara yang lain. Nah, banyak sekali juga. Yang kemarin juga ada hak asasi manusia tentang kehidupan beragama yang dilanggar seperti itu dan lain-lain gitu ya. Nah, caranya maksud wewenangnya adalah memberikan tuntunan penyebarluasan kepada masyarakat tentang hak asasi manusia, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, kerjasama dengan lembaga regional, nasional maupun internasional. Nah, wewenangnya adalah pemantauan bagaimana pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia, penyelidikan, pemeriksaan peristiwa tidak terjadi sesuatu pada masyarakat, pemanggilan saksi dan lain-lain itu tadi. Peninjauan tempat kejadian yang dianggap perlu atau tempat kejadian perkara dan lain-lain nanti bisa dicari sendiri. Salah satunya ini mendamaikan kedua belah pihak. Nah, ini ya, dan seperti itu. Nah, pengadilan HAM itu menurut pasal 104 Undang-Undang HAM adalah untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hak asasi manusia tadi ya. Itu. Nah, partisipasi masyarakat sangat perlu memang dalam menjunjung tinggi HAM ini ya. Ya, banyak sekali lembaga swadaya masyarakat yang sekarang berkecimpung dalam dunia HAM ini tadi ya. Permasyarakatan juga perlu menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran HAM ya. Baik yang dilanggar oleh mungkin perorangan, dilanggar oleh perusahaan dan lain-lain. Nah, masyarakat juga berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan berkaitan dengan HAM. Nah, memang bisa salah satunya lewat mungkin ada masukan-masukan di lembaga Komnas HAM maupun di media-media sosial yang disiapkan pemerintah di sini. Oke, pengadilan HAM, pengembangan HAM. Menurut Dr. Setio Mulyadi atau Kak Seto yang kita kenal di sini adalah seorang psikolog dan ketua Komnas HAM Perlindungan Anak, berpendapat bahwa pembelajaran HAM sejak dini mulai dari anak-anak merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dengan memahami HAM, moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasi sebagai manusia. Seperti itu. Jadi sejak dini ditanamkan mungkin di lembaga formal, salah satunya di sekolah dasar. Jadi HAM-nya bagaimana? Salah satunya tadi, kamu nggak boleh ya mengatakan kata-kata ini kepada temanmu. Ternyata kamu nggak boleh seperti ini kepada temanmu. Contohnya temanmu mungkin bajunya sobek-sobek atau apa. Nah, atau mungkin temanmu belum bisa mendapatkan nilai yang bagus. Lah itu kata-katanya seperti apa? Kamu nggak boleh mengajak seperti ini lah. Itu nanti bisa melanggar HAM tentang apa lah. Karena apa? Tadi kedudukan manusia itu sama. Contohnya berhak untuk mendapatkan pelajaran. Nah, ini nggak boleh membeda-bedakan teman. Teman yang seperti ini nggak dikancani. Contoh seperti itu. Ini nggak boleh lah. Karena itu pendidikan HAM sejak dini itu perlu dan sangat penting. Tapi dengan cara-cara yang sederhana, khususnya di pendidikan sekolah dasar. Itu hal yang sederhana saja ya, itu ya. Terus bagaimana toleransi antar umat beragama lah, salah satu juga HAM tadi juga. Ada teman yang beda agama ya dihormati, salah satu menjunjung tinggi HAM. Oke ya. Selanjutnya itu ya, nanti terima kasih untuk perkuliahan hari ini, dan selanjutnya nanti bisa kita adakan diskusi ya di lain waktu ya. Terima kasih dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.